Registrasi ini dilakukan mulai tanggal 1 Agustus di customer service di stasiun yang melayani perjalanan kereta api jarak jauh. Sedangkan untuk pemberlakuan tiket tersebut untuk keberangkatan mulai tanggal 1 September 2019. Syaratnya penumpang yang ingin membeli tiket reduksi dari beberapa profesi tersebut membawa identitas asli dan menunjukkan surat tugas atau ID card tempat dirinya bekerja. Untuk penumpang lansia, besaran reduksi yakni 20% untuk semua kelas kereta. Veteran 30% di hari Jumat hingga Senin dan 50% untuk pembelian tiket hari Selasa sampai Kamis. TNI aktif besaran reduksi 25% untuk kelas eksekutif, sedangkan untuk bisnis dan ekonomi besaran reduksi sebesar 50%. Sedangkan untuk wartawan atau jurnalis besaran reduksi 20% untuk kelas bisnis dan ekonomi. Pembelakuan tiket reduksi ini akan terus berlanjut hingga kerjasama atau MOU dengan berbagai instansi profesi tersebut berlaku. Mulai keberangkatan 1 September nanti ya PT KAI melakukan reduksi baru terhadap para masyarakat yang berhak mendapatkan reduksi tiket kereta api seperti TNI, para veteran ataupun para wartawan. Pemberlakuan baru tersebut dimulai pada tanggal 1 Agustus sekarang ini, di mana masyarakat yang mendapatkan hak reduksi tersebut bisa melakukan registrasi atau pendaftaran di stasiun online yang melayani pemesanan tiket kereta api. Ini berlangsung sampai kapan, Pak? Sampai nanti perjanjian kerjasama yang mengatur antara dua instansi seperti TNI dan PT KAI itu berlangsung, ya reduksi tersebut masih tetap berhak bagi anggota TNI yang mendapatkan hak reduksi tersebut. Teknisnya gimana, Pak? Teknisnya? Jadi masyarakat ataupun para yang punya hak reduksi tiket kereta api melakukan registrasi di loket stasiun dengan membawa kartu anggota ke loket stasiun ataupun ke customer service yang ada di stasiun terdekat lokasi mereka. Jadi nama mereka itu terregister di sistem tiketing kami. Setelahnya mereka cukup menunjukkan kartu tanda anggota di stasiun-stasiun tersebut bila mereka ingin melakukan pemesanan tiket dan mereka berhak mendapatkan reduksi. Untuk TNI itu sebesar 50% untuk kereta kelas bisnis dan ekonomi dan 25% untuk kereta kelas eksekutif. Pemberlakuan yang sama juga terhadap instansi lainnya juga mendapatkan hak yang reduksi tersebut seperti para wartawan ataupun juga para veteran. Dari Stasiun Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kalau kami yang di depan ini sebenarnya tidak utuh. Pada intinya program Digital Scholarship ini untuk mendorong dan mencetak generasi muda di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Peserta dilatih membuat aplikasi, program dan juga desain produk yang nantinya bisa digunakan dalam berbagai macam industri. Dalam penutupan program Digital Scholarship di Politeknik Negeri Jember ini pada Senin pagi, turut hadir langsung Kepala Litbang SDM Kementerian Kominfo Basuki Yusuf Iskandar, yang menyebut kegiatan di Jember ini cukup sukses, meski pembekalan dan pelatihan tersebut hanya berlangsung singkat selama 3 minggu. Melalui akademisi yang tepat di Polij, berbagai rancangan dan desain produk peserta pun sudah layak dipasarkan. Desain inovasi pada produk makanan misalnya, dengan gambar dan kemasan yang unik, hasil desain berbagai produk ini pun sudah layak masuk dalam industri. Melihat hasil tadi gimana, Pak? Hasil Saya desain? surprise, betul membanggakan kalau melihat hasil-hasilnya dalam waktu 1 bulan. Dan hasil-hasilnya kok nggak kalah kok dengan produk yang di luar. Artinya ini kan detail hanya 1 bulan. Mereka dikemas, dilatih di Poltek satu bulan sudah hasilnya seperti itu. Luar biasa. Saya sendiri nggak nyangka. Artinya kalau hanya gini loh. Sekarang bagaimana potensi anak-anak adik-adik ini diketahui di industri itu, Pak. Ini tugas kami salah satunya itu, menyuarakan dengan program pasar latihan ini. Sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Jember berharap langkah bersama Kominfo ini diharapkan kontinu ke depannya. Dan Polij sebagai akademik selalu siap untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menyongsong revolusi industri 4.0. Tentunya ini adalah langkah awal kita, seperti yang kami sampaikan dengan Kepala Balitbang BPSDM Kominfo. Ke depan masih ada langkah-langkah lanjutan dalam rangka untuk memberikan diklat yang lebih advance. Dan tentunya pada kesempatan yang baik ini sebagai tanggung jawab edukatif kita kepada para generasi milenial
maka Politeknik Jember hadir bersama Kominfo untuk dalam rangka menyiapkan SDM yang berkualitas. Dalam hal ini adalah SDM dari generasi milenial dalam rangka menyongsong revolusi industri 4.0. Saya kira itu. Ratusan peserta Digital Scholarship 2019 ini selain diikuti oleh lulusan SMA atau SMK di Jember, juga diikuti dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Rapat paripurna lanjutan dalam pembahasan rancangan Perda Perubahan APBD tahun anggaran 2019 digelar dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jember terhadap penyampaian nota pengantar Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2019 yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bupati Jember. Dalam penyampaian pandangan umum, juru bicara fraksi PKB Imam Suyuti berharap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2019 dapat dirasakan dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Selain itu, fraksi PKB juga menyoroti kasus Pasar Manggisan yang berdampak terhadap rakyat, khususnya pedagang. Sehingga perubahan APBD tahun 2019 yang juga bertitik tekan pada perbaikan jalan, sarana lingkungan dan sarana kesehatan dapat terwujud melalui perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring yang baik. Sementara itu, fraksi gabungan Partai Amanah Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi kepada kerja keras pemerintah Kabupaten Jember sehingga Kabupaten Jember menjadi kabupaten layak anak. Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Jember Kiai Abdul Mukid Arif menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD atas apresiasi yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Jember. Walau ada beberapa catatan, namun apa yang disampaikan oleh anggota DPRD adalah untuk kebaikan Kabupaten Jember. Saya sangat berterima kasih, nampaknya cukup banyak apresiasi yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Jember, tetapi juga ada beberapa catatan-catatan, misalnya dengan anggaran cukup besar, bisa nggak ini dilaksanakan mengingat serapan anggaran pada waktu-waktu sebelumnya dirasa masih belum maksimal. Ya kita usahakan. Yang jelas kami sangat berterima kasih karena apa yang disampaikan oleh saudara-saudara dari DPR ini adalah untuk kebaikan Jember. Semoga bisa kami lakukan secara maksimal. Artinya optimis Pak, dalam jangka waktu serapan bisa harus optimis. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Pemerintah Desa Balung Kidul, Kecamatan Balung, Jember mendatangi rumah almarhum Mas Hudi, salah satu jamaah haji dari kloter 44 rombongan 10 yang meninggal di Rumah Sakit King Faisal, Mekah. Meninggalnya Mas Hudi dikarenakan sakit pusing yang dideritanya dan sempat menjalani perawatan medis selama 10 hari di rumah sakit setempat. Mas Hudi yang berumur 76 tahun berangkat haji bersama istrinya atas nama Siti Asiyah yang berumur 65 tahun. Ia mendaftarkan haji pada tahun 2012 yang lalu sehingga diberangkatkan pada tahun 2019 ini dengan kloter 44 rombongan 10. Namun saat menjalankan ibadah haji di Mekah, justru Mas Hudi tutup usia. Pihak keluarga mendengar informasi dari ketua rombongan bahwasanya Mas Hudi meninggal dunia karena sakit. Pihak keluarga hanya bisa pasrah dan berharap almarhum diterima di sisi Allah. Kabar Bapak Mas Hudi meninggal ini dari siapanya Pak? Dari ketua Regu. Dari ketua Regu. Ya, Pak Mualim. Sama Pak Mualim itu ya. Itu dikabari sudah kondisi meninggal atau gimana pada saat itu? Dikabari waktu itu sudah kondisi meninggal. Kondisi meninggal. Ya. Sebelumnya Bapak dirawat ini ada komunikasi nggak dari pihak keluarga yang di sana? Sebenarnya yang pertama itu dikabari Bapak sedang sakit, minta doanya, mudah-mudahan lekas membaik. Yang dikeluhkan Bapak ini apa menurut Ibu Pak? Itu habis sarapan, terus tidur, bangun tidur itu pusing, terus pusing pas nggak sadar. Nggak sadarkan diri itu? Iya. Sempat dirawat berapa hari Bapak? Sampai meninggalnya itu sampai 10 hari. 10 hari ya? Iya. Ya, kami atas nama pemerintah desa, kami turut berduka karena jamaah
kalau dari kuarter 44 usaha Balung Weekend ini alhamdulillah perjalanan dari Bandung menuju Surabaya sampai ke Mekah itu dalam keadaan sehat. Namun dalam perjalanan waktu di Mekah itu ya Allah semuanya yang mengatur, sehingga kami mendengar kemarin ini sudah meninggal dunia. Tapi kami berpesan kepada keluarga, mudah-mudahan keluarganya ditinggalkan itu tabah, dan kami yakin Bapak Marsudi ini mati syahid. Kami atas nama pemerintah Desa Balung Kidul, Desa Juru Perangkat, dan utamanya Kecamatan Balung dan Ibu Bupati juga mengaturkan permohonan maaf dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. 2019. Sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya Balai Bahasa Jawa Timur untuk mengangkat kembali penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat atau di media luar ruang. Mengingat saat ini masih banyak ditemukan di media luar ruang seperti spanduk, banner maupun nama jalan sebuah perumahan yang menggunakan bahasa dan istilah asing. Bupati Jember juga turut hadir dalam acara ini menyambut baik sosialisasi yang digelar oleh Balai Bahasa Jawa Timur, karena turut mengevaluasi media luar ruang yang kini banyak menggunakan bahasa asing, serta mengangkat kembali bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di media luar ruang di Kabupaten Jember. Bahkan langkah Pemkab Jember juga nantinya akan mengeluarkan kebijakan bila melakukan perizinan harus menggunakan bahasa Indonesia. Ini kegiatan sinergisitas dengan Balai Bahasa Jawa Timur yang merupakan UPT dari Kementerian Pendidikan. Kita sambut baik karena salah satu kegiatannya adalah untuk mengevaluasi penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang. Dan kami menyambut baik kegiatan ini karena ini juga bermanfaat dalam rangka bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita. Semangat untuk menjaga persatuan Indonesia, salah satunya adalah bangga berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Oleh karenanya saya persilakan untuk tim ini bersinergi dengan guru-guru bahasa, dengan tokoh-tokoh yang peduli dengan bahasa Indonesia, dan pemerintah Kabupaten Jember mengevaluasi penggunaan bahasa di media luar di Kabupaten Jember dan berikan umpan balik kepada kami, baik itu fasilitas pemerintah, swasta, perorangan maupun lembaga, dan kita akan tindak lanjuti untuk menjaga bahasa yang satu, bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di media luar di Kabupaten Jember. Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Jawa Timur Mustaqim mengapresiasi ide Bupati yang nantinya bila ada yang mengajukan perizinan bagi media luar ruang harus menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan untuk kembali mengangkat bahasa Indonesia di masyarakat. Misi utamanya kan supaya masyarakat Jember ini kembali mencintai bahasa Indonesia. Kalau kita mencintai bahasa Indonesia itu sebagai simbol identitas bangsa kita harus diutamakan di ruang publik. Karena itu para pihak pelaku pengguna bahasa di ruang publik itu harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Nah, dasar yang harus digunakan tentu adalah perizinan dari pemerintah daerah. Karena itu kami berharap nanti lembaga yang memberikan perizinan di Kabupaten Jember itu menambah satu syarat, yaitu pengutamaan bahasa Indonesia. Artinya kalau penamaan itu belum menggunakan bahasa Indonesia, mestinya belum diberi izin. Dengan sosialisasi yang masif ini diharapkan penggunaan bahasa Indonesia di tengah masyarakat semakin baik dan diutamakan daripada penggunaan bahasa asing. Dari Pendopo, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Jember itu tidak pantas karena kita pahami. Walau sehari sebelumnya para tokoh agama, Forkopimda serta pihak penyelenggara JFC telah melakukan pertemuan. Namun aksi protes terhadap puncak Jember Fashion Carnaval yang mengundang artis ibu kota sembari mengumbar bagian tubuh yang dianggap tidak layak dipertontonkan sebagai budaya. Masa yang tergabung dalam Aliansi Santri Jember menggelar aksi demo di depan kantor pemerintah Kabupaten Jember. Demo ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian Resort Jember. Usai melakukan orasi, 10 perwakilan berkesempatan untuk bertemu dengan Wakil Bupati Jember, Abdul Mukid Arif. Usai melakukan mediasi, Wakil Bupati Jember menemui massa yang menunggu di depan kantor pemerintah Kabupaten Jember.
Menurut Koordinator Aksi Fatur Rahman, demo ini menyikapi permasalahan busana yang dikenakan oleh talent JFC yang dinilai terlalu terbuka dan tidak pantas dinikmati oleh khalayak umum. Ini apa tuntutan dari Aliansi Santri Jember ini, Mas? Ya, untuk tuntutan sendiri dari aliansi kami yaitu Bupati ataupun penyelenggara JFC 2019 minta maaf secara terbuka khususnya bagi warga dan khususnya bagi warga dan juga komunitas pesantren. Apa sih permasalahannya sebenarnya, Mas, sehingga timbul aksi ini? Lihat ini. Ya, permasalahannya sebenarnya cuma satu gitu. Kalau seumpamanya JFC nggak tertutup ya, dalam tanda kutip oknum yang memerankan di sana tertutup, maka kami tidak akan bergerak. Artinya apa? Kami menganggap persoalan itu sudah tidak pantas untuk dinikmati oleh khalayak umum. Apalagi persoalan itu yang menonton itu, yang membuat kami berat itu yang menonton itu adalah generasi kita. Mau dijadikan apa generasi kita? Kalau yang ditonton itu. Sementara itu, Wakil Bupati Jember usai menemui massa menyampaikan permohonan maaf atas keteledoran yang menuai banyak aksi protes. Wakil Bupati berjanji ke depan akan lebih berhati-hati lagi. Dituntut itu adalah bagaimana penampilan JFC ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena yang tahun ini nampaknya ada kostum yang dianggap menurut para santri ini mengubral aurat. Nah, itu jangan sampai terjadi lagi di Jember. Dan ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh para kiai kemarin di pendopo yang sudah dipertemukan langsung dengan pihak manajemen. Dan pihak manajemen sudah siap untuk mengakomodir apa yang menjadi harapan-harapan dari masyarakat Jember, baik dari kalangan santri ataupun dari masyarakat umum. Bahwa JFC ke depan akan tetap memperhatikan budaya ketimuran, khususnya di Jember yang sangat terkenal dengan budaya yang religius ini. Ya. Artinya ada sistem filterisasi untuk tahun depan? Ya, insya Allah. Dan pihak JFC juga termasuk kami dari pemerintah Kabupaten Jember sudah minta maaf yang sebesar-besarnya atas keteledoran yang terjadi kemarin. Dan insya Allah ke depannya ini akan lebih berhati-hati dan bahkan JFC ini diminta untuk mempresentasikan dulu apa yang akan digelar pada tahun-tahun yang akan datang. Sehingga untuk menghindari hal-hal seperti yang terjadi kemarin ya tahun 2019 ini. Dari Pemkab Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Puncak acara Jember Fashion Carnaval yakni Grand Carnaval yang berlangsung pada hari Minggu 4 Agustus menuai kontroversi. Banyak kalangan yang menyoroti bahwa kostum yang dipakai oleh salah satu talent JFC ini mengumbar aurat. Kostum yang dikenakan ini dinilai tidak sesuai dengan citra Kabupaten Jember yang terkenal sebagai kota santri. Kejadian ini menuai banyak kritikan dari berbagai pihak hingga muncul isu aksi demo mengecam porno aksi JFC. Guna meredam suasana dan situasi, Forkopimda mengadakan pertemuan dengar masukan dan saran dari berbagai pihak, yakni tokoh agama, ormas keagamaan, serta pihak panitia JFC sendiri. Dalam pertemuan tertutup ini, Bupati bersama Wakil Bupati Jember menyampaikan permintaan maaf karena bagaimanapun yang paling bertanggung jawab adalah kepala daerah. Bupati juga menambahkan pertemuan ini sekaligus sebagai evaluasi event tahunan Jalan Tradisional Tanggul Jember atau sering disebut Tajem yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Tanpa dituntut pun tadi Jember Fashion Carnaval menyampaikan permohonan maaf. Tadi saya dan Pak Yai mungkin juga menyampaikan permohonan maaf karena bagaimanapun yang paling bertanggung jawab itu adalah kepala daerah. Apa yang terjadi di Jember. Dan mereka menginginkan bukan hanya Jember Fashion Carnaval, event-event ke depan ini akan ada Tajem. Ini sebagai satu evaluasi mendasar. Apakah Tajem itu kita pilih pagi sehingga tidak menabrak waktu-waktu sholat yang penyelenggaraannya ribuan orang di jalan. Meskipun kita telah menyiapkan fasilitasnya dengan sangat-sangat serius, namun dalam penyelenggaraan yang melibatkan massa demikian banyak perlu dievaluasi. Apakah kita selenggarakan setelah Isya atau waktu pagi hari, ini masih akan kita bicarakan, ibaratnya skorsing sejenak, mundur selangkah untuk memperbaiki event-event yang terlaksana ke depan. Dari Pendopo, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kiai Haji Maimun Zubair adalah ulama panutan yang selalu memperjuangkan persatuan dan persaudaraan sebagai nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.
Kepergian beliau tidak hanya merupakan kehilangan bagi Nahdlatul Ulama, serta tidak hanya kehilangan bagi umat Islam saja, tapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal itu terbukti banyak dari berbagai kalangan turut larut atas kepergian Mbah Mun. Di Jember, siswa-siswi SMA Katolik Santo Paulus menggelar doa bersama sebagai bentuk bela sungkawa terhadap kepergian Kiai Maimun Zubair yang dinilai sangat berpengaruh dan karismatik, utamanya dalam hal toleransi dan semangat persatuan Indonesia. Kegiatan ini kita sedang mendoakan Kiai Maimun Zubair supaya dia diterima di sisi Allah dengan tenang. Karena dia ini tokoh agama yang sangat bertoleransi di Indonesia dan nama dia sangat dikenal di Indonesia juga. Pendeta Katolik Jember yang juga merupakan kepala sekolah SMA Katolik Jember mengaku sangat menghormati Kiai Maimun Zubair karena almarhum merupakan tokoh toleransi dan tokoh pemersatu bangsa. Sehingga kepergian Kiai Maimun menurutnya merupakan kehilangan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk umat Katolik, sehingga tidak sedikit umat Katolik yang merasa perlu mendoakan Kiai Maimun Zubair. Romo Denny berharap di Indonesia semakin banyak tokoh agama dan ulama yang seperti Kiai Maimun Zubair yang senantiasa bijaksana, mampu memahami dan menyatukan semua golongan dalam bingkai persaudaraan bangsa Indonesia. Ya, kami bersama-sama berkumpul berdoa bagi tokoh besar bangsa Indonesia yang meninggal di Mekah, Kiai Maimun Zubair, tokoh yang sangat kami hormati. Karena beliaulah bagi kami adalah tokoh toleransi dan tokoh pemersatu bangsa. Kepergian beliau menghadap Tuhan merupakan kehilangan besar bagi kami. Kami merasa bahwa kami perlu berdoa semoga beliau berbahagia bersama Tuhan di surga. Kami berharap bahwa semakin banyak tokoh-tokoh agama yang bisa menjadi seperti beliau, yang bijaksana, yang bisa memahami semua golongan, dan juga bisa menyatukan semua golongan yang berbeda. Intinya kami berharap ada muncul tokoh-tokoh dan ulama-ulama yang baru yang nanti bisa mewujudkan Indonesia yang bersatu, mewujudkan persatuan Indonesia. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Akibat tidak ada tukang sampah, warga lingkungan Tumpeng, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, terpaksa membuang sampah selama kurun waktu 2 bulan terakhir. Akibatnya, aliran sungai di wilayah setempat menumpuk dan mengakibatkan bau menyengat. Persoalan sampah ini dipicu karena tukang sampah yang biasanya bertugas menuntut kenaikan honor sebesar Rp100.000. Padahal setiap bulannya sudah ada tarikan kepada warga sebesar Rp10.000 tiap rumah. Sehingga tukang sampah tersebut sudah dibayar Rp900.000 setiap bulannya. Karena tidak ada kesepakatan, tukang sampah tersebut akhirnya berhenti. Petugas pengganti pun juga hanya bertahan 2 hari kemudian berhenti. Menurut warga, Yasin, dari 4 ketua RT yang ada di lingkungan Tumpeng masing-masing menyetorkan uang kurang lebih Rp525.000 kepada ketua RW. Namun hingga 2 bulan terakhir petugas sampah belum ada, sehingga terpaksa buang sampah ke sungai. Sebenarnya warga pun sepakat untuk menaikkan gaji tukang sampah. Per bulan itu 10.000 per warga ya. Per kakak. Sampai sekarang tetap bayar, Pak? Sudah ada yang ambil ya orang. Udah ada yang ngambil. Akhirnya ada bayar ya. Sementara itu saat dikonfirmasi terpisah, Lurah Tegal Besar Anto Purwanto mengaku prihatin dengan persoalan tersebut sehingga pihaknya akan meminta klarifikasi dari warga. Intinya barusan warga menyampaikan aspirasi permasalahan yang ada di lingkungan RW 31, yaitu terkait permasalahan sampah, kemudian masalah pemakaman yang disampaikan oleh warga bahwa itu dibuat bisnis oleh RW dan RT-nya. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Buruh perkebunan PDP Kahyangan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun atau FKPAK mendatangi kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Jember. Hal ini mereka lakukan untuk bertemu dengan Kepala Bapeda Ahmad Fauzi yang dinilai bertanggung jawab atas pencoretan penyertaan modal PDP Kahyangan sebesar Rp5,8 miliar.
Namun saat kejadian tersebut Kepala Bapeda sedang mengikuti rapat dengan DPRD sehingga massa akhirnya langsung bergerak menuju kantor DPRD Jember. Sampai saat di gedung Dewan, massa yang sudah menunggu lama langsung memasuki ruang rapat. Pimpinan Dewan akhirnya memfasilitasi pertemuan antara para buruh dan Kepala Bapeda tersebut. Menurut Ketua Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun Dwi Agus, para buruh berharap DPRD segera memberikan solusi dengan memanggil Direksi PDP Kahyangan agar kekhawatiran buruh terkait pencoretan penyertaan modal perusahaan daerah perkebunan sebesar 5,8 miliar tersebut bisa menemukan kejelasan. Terus terang kalau dari Kepala Bapekap kami tidak puas dengan jawaban dia. Tapi dengan solusi yang ditawarkan Dewan, dan ada beberapa juga nanti segera memanggil pihak terkait dalam hal ini direksi yang selama ini tidak pernah dipanggil. Sama Dewan disuruh manggil sebetulnya. Nah sama dari eksekutif tidak pernah mengkabari. Nah mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini sudah sedikit memberikan kelegaan hati kepada kami. Dan mudah-mudahan kelegaan ini juga bisa lebih lega lagi kalau nanti kita tahu hari Senin di Dok bahwasanya usulan penyertaan modal masuk di PABD 2019. Sementara itu, Martini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember menyampaikan akan memperjuangkan tuntutan buruh dengan segera memanggil Direksi PDP Kahyangan. DPR tidak pernah mencoret tentang anggaran itu, tetapi kalau tidak ada landasan hukumnya kan kita semua salah. Kita tidak mau pada posisi yang salah. Bernegara ini kan pada tata aturan perundang-undangan, sehingga anggaran yang 5,8 itu digeser untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Terkait dengan teman-teman PDP tadi yang hadir di sini, kita tetap akan memperjuangkan dalam jangka pendek akan mengundang pihak PDP. Kenapa kok sampai seperti ini? Langkah selanjutnya yang awal akan mengundang PDP. Ya karena ini bagiannya Komisi C, ya biar Komisi C yang akan hearing dengan pihak PDP. Dari Jember, DK Aji Jember 1 TV melaporkan. Sidak ini sebagai langkah tim Pora Jember dalam mendata dan mengecek langsung di lapangan keberadaan orang asing khususnya di PT Semen Imasco Asiatik serta dokumen dan legalitasnya. Sidak yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Intel Kadakim Imigrasi Jember ini langsung bergerak ke dalam perusahaan PT Semen Imasco Asiatik Kamis siang. Di sana tim Pora ditemui jajaran perusahaan yang bergerak di produksi semen tersebut. Setelah mengecek beberapa tempat di lokasi, tim Pora langsung melakukan mediasi untuk menanyakan jumlah orang asing yang ada di PT Semen Imasco Asiatik. Dalam mediasi tersebut terdata 35 orang asing yang bekerja di bawah bendera PT Semen Imasco Asiatik. Namun tak hanya itu, di Puger PT Semen Imasco Asiatik juga melibatkan PT Sinoma yang bekerja sebagai kontraktor pelaksanaan dalam proyek pembangunan pabrik semen. PT Sinoma sendiri juga mempekerjakan orang asing sebanyak 321 orang. Dari data sementara hasil sidak tersebut, seluruh pekerja asing seluruhnya sudah mempunyai surat legalitas kerja atau KITAS yang berlaku dari 6 bulan sampai 1 tahun dan belum ditemukan adanya pelanggaran izin tinggal. Untuk kegiatan kita pada hari ini lebih pada menitikberatkan kepada pengawasan orang asingnya, khusus untuk tenaga kerja yang ada di proyek PT Imasco. Semuanya pendataan apa seperti apa? Dari hasil pengawasan kita, pada PT Imasco terdapat 35 pemegang ITAS TKA, izinnya masih hidup. Kemudian untuk main kontraktornya ada 321, izin tinggalnya juga masih hidup. Dan keseluruhannya pemegang izin tinggal terbatas. Sementara itu, perwakilan dari PT Semen Imasco Asiatik Petrus mengaku seluruh pekerja asing di lingkungan kerjanya seluruhnya sudah terdata dan memiliki KITAS.
kasus sekarang ini kita ada sekitar 35 orang, Pak. Ya. Jumlah pastinya 35 orang. Yang di bawah naungan Imasco sendiri ada berapa banyak? Itu semuanya tenaga kerja ini yang di bawah naungan Imasco. Tapi untuk satu subkonnya, misalnya kontraktornya Sinoma dalam hal ini adalah itu tadi pasti sudah dilaporkan dari pihak Sinoma sendiri, mereka ada sekitar 321 orang. Itu menetap atau sementara itu? Itu mereka atas rata-rata tuh kitas itu saya kurang tahu juga, kurang jelas. Yang kitas mereka tuh berlakunya setengah tahun atau 1 tahun, tetapi yang pasti itu kami itu rata-rata 1 tahun. Pantauan di lapangan di PT Semen Imasco Asiatik kini juga masih dilakukan pengembangan pembangunan pabrik semen. Karena teknologi serta alat juga banyak didatangkan dari luar negeri, maka tenaga kerja asing juga masih dilibatkan. Namun juga banyak pekerja lokal yang juga bekerja di PT Semen Imasco Asiatik tersebut. Dari Puger, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Berdasarkan data dari Humas Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember, total jumlah donasi atau perolehan darah terhitung tanggal 1 sampai 31 Juli 2019 adalah sebanyak 4.102 kantong darah. Sedangkan data darah yang dikeluarkan selama bulan Juli 2019 tercatat sebanyak 3.825 kantong darah, sehingga sisa darah bulan Juli adalah sebanyak 277 kantong darah. Donasi darah di bulan Juli lalu meningkat signifikan dibandingkan bulan Juni 2019 yang hanya memperoleh sebanyak 2.051 kantong, sedangkan produksi darah sebanyak 3.126 kantong. Peningkatan donasi di bulan Juli dipengaruhi oleh momentum peringatan Hari Donor Darah Sedunia dan event perusahaan swasta yang berhasil menjaring 583 relawan donor darah. Serta hari ulang tahun Bank Indonesia yang ke-66 berhasil menjaring 313 relawan donor darah. Sementara di bulan Agustus ini PMI terus berupaya untuk memenuhi target tersebut dengan mengadakan kegiatan donor darah di sejumlah titik bersama sejumlah pihak. Kegiatan donor darah dan semua instansi yang ada di Kecamatan Kencong, masyarakat Kencong, dan ini kebetulan ada tambahan juga dari anak-anak kakak. Alhamdulillah jumlahnya besar. Alhamdulillah. Jadi di Kencong setiap donor darah kemarin 100 kotak 100 bungkus ya, 100 kantong darah, dan ini mudah-mudahan lebih dari itu. Baru pertama kali. Apa alasannya kok ikut donor darah? Untuk berbagi, mendonorkan darah kepada orang yang membutuhkan. Ya saya belum tahu, karena belum pernah donor darah, tapi saya sudah berkali-kali disuntik dan menurut saya itu hal yang sudah biasa. Secara nasional itu ada 88 kota dan kabupaten dengan target 50.000 pendonor seluruh Indonesia. Untuk Jawa Timur itu ada 11 kota kabupaten di Jawa Timur, salah satunya adalah Jember. Untuk di Jember target kita salah satunya di Kencong adalah 100 para pendonor, target di Jember adalah 750 kantong. Kalau Kencong ini memang satu-satunya di Jember yang memang selalu memenuhi target. Pada hari ini target di Kencong adalah 100 orang. Nah dari 100 orang ini mungkin di sini itu bisa lebih ya, karena kita hanya bawa kantong 100 kantong sesuai dengan saran dari Pak Sekcam beberapa hari yang lalu. Dari Kencong, Bambang Sugiarto, Jember, 1 TV melaporkan. Di jalur lokasi wisata Rembangan, Jember, balita 3 tahun ditemukan warga dengan kondisi menangis dan memar di wajah serta hidung mengeluarkan darah. Misdin, warga yang menemukan balita tersebut, mengaku melihat korban tengah berjalan sendirian sambil menangis. Misdin kemudian menggendong korban dan memberitahu warga lain terkait penemuannya tersebut. Nangis, Pak. Jalan, nyamperin Jalan katanya. dari sana. Jalan sendirian? Iya. Terus diambil sama saya. Terus dia ngakunya? Akunya sumber pandan. Siapa yang Ditanyain anak sumber pandan katanya. Ditanyain. Terus ada yang bawa waktu itu?
Sudah ada tinggal sendirian berarti. Itu sudah berdarah-darah itu. Iya. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban ke Mapolsek Patrang. Rupanya korban adalah korban penculikan yang terjadi di Desa Sumber Pandan, Kecamatan Grujukan, Bondowoso. Keluarga korban yang datang ke Mapolsek Patrang histeris menyaksikan kondisi korban. Korban bernama Almira, usia 3 tahun, sementara orang tuanya adalah Dian Emianto dan Ahmad Ismanto. Sedangkan Irwan, paman korban, mengaku korban diculik ketika bermain air di depan rumahnya. Pelaku mengendarai motor metik dengan menggunakan penutup wajah. Pelaku kemudian melarikan korban ke arah Jember. Ini kan di di depan rumahnya ini kan main air itu. Ya terus pas neneknya itu kan buka toko. Ini ada atumnya. Terus dia main air di depan, ya, sampai lupa itu. Iya. Ya mas, main air di depan. Bukan freeze ini, Novanda ikut mas. Mas, tapi sampean tahu yang ngambil itu? Kalau ciri-cirinya tidak tahu, soalnya kan yang tahu ciri-cirinya itu bude saya sendiri. Naik apa waktu itu? Katanya sih naik sepeda perempuan, kan orang awam lah, tua kan tidak tahu ciri-ciri sepedanya, sepeda apa, cuman intinya sepeda cewek itu aja. Terus pakai masker, pakai helm lah gitu. Laki-laki mas? Cewek katanya. Cewek. Taruh di depan. Sementara itu menurut AKP Iswahyudi Kapolsek Grujukan Bondowoso, keluarga korban melaporkan penculikan terhadap anak 3 tahun. Polisi kemudian melakukan pengejaran. Jadi tadi sekitar jam 9 ada laporan ke Polsek terjadi dugaan penculikan. Nah, kami melakukan cek TKP, kemudian mencari keterangan di TKP. Ternyata ada saksi yang mengetahui bahwa ada seseorang yang mengendarai sepeda motor berhenti di depan rumah atau di TKP. Kemudian anak ini naik motor ke arah selatan. Jadi dari info awal seperti itu yang kami dapatkan. Kemudian kami melakukan pengejaran, melakukan koordinasi dengan jajaran Polres Bondowoso, Polres Jember. Alhamdulillah berkat bantuan dari rekan-rekan dan dari Polsek Patrang, juga dari beberapa informasi di medsos, korban diketemukan di daerah Rembangan dalam keadaan ditinggal di pinggir jalan. Ya, terus dan kondisi korban saat ditemukan seperti apa nih? Kondisi korban saat ditemukan mengalami luka di bagian hidung, memar di bagian pelipis kiri. Sementara korban kami bawa ke puskesmas untuk dilakukan visum. Dan untuk pelakunya itu perempuan apa laki-laki? Sementara dalam hidup. Meski korban ditemukan dalam kondisi selamat, polisi masih memburu pelaku penculikan untuk mengetahui motif menculik anak tersebut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Lahan cabai seluas 3,5 hektar di Kecamatan Sumbersari ini dijaga oleh para bodyguard yang berasal dari warga lingkungan sekitar. Para petani menempatkan bodyguard bukan tanpa alasan, menyusul harga cabai besar yang saat ini meroket hingga kisaran Rp65.000 per kilogramnya. Takut menjadi jarahan para pencuri, petani lebih memilih memasang bodyguard untuk menjaga lahan pertaniannya sejak pagi hingga malam hari. Bahkan di area tanaman cabai dibangun pos khusus untuk mengawasi areal cabai tersebut. Ervan, penjaga cabai, membenarkan saat ini harga cabai memang cukup tinggi, sehingga pemilik lahan cabai meminta dirinya untuk menjaga lahan cabai tersebut dari kemungkinan dijarah pencuri. Pak, ini kenapa lahan cabainya harus dijaga ketat ini Pak? Kenapa? Iya, soalnya Lombok kan agak mahal. Takut ada pencuri atau itu? Iya, takut. Berapa Pak harga sekarang nih Pak? Bisa 55, 60 yang bagus, yang super. Jadi harus dijaga Pak ya? Iya. Gitu. Ini berapa hektar ini Pak? 3 hektar kurang seperempat. 3 hektar seperempat. Ini cabai besar, cabai kecil? Cabai besar. Cabai besar ya? Iya.
Setidaknya ada 2 penjaga yang mengawasi areal tanaman cabai dengan terus berkeliling di kawasan area cabai dari kemungkinan orang yang mencurigakan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Puluhan pedagang Pasar Baru Kencong, Kabupaten Jember mendatangi kantor Kecamatan Kencong. Kedatangan mereka karena mengeluh persoalan pasar yang tidak kunjung selesai pengerjaannya. Beberapa persoalan yang menimpa para pedagang diantaranya yakni ada 85 pedagang yang belum mendapatkan subsidi dari pemerintah Kabupaten Jember dan adanya puluhan PKL buah yang berjualan di bahu jalan di dekat Pasar Baru Kencong. Beberapa perwakilan pedagang ditemui oleh Muspika dan dilakukan dialog terkait 2 masalah tersebut. Beberapa perwakilan pedagang buah juga mengeluh pendapatan mereka merosot tajam akibat adanya PKL buah di bahu jalan karena pembeli tidak masuk ke dalam pasar. Sementara itu, kasus subsidi pemerintah yang seharusnya dikeluarkan pemerintah kepada 699 pedagang eks kebakaran Pasar Kencong Lama hingga saat ini belum tuntas. Ada sekitar 85 pedagang yang hingga saat ini belum menerima subsidi yang jumlahnya bervariasi. As'ad, perwakilan pedagang, mengatakan bahwa persoalan subsidi pedagang ini sudah hampir 5 tahun lamanya tidak kunjung selesai dan para pedagang berharap agar segera ditemukan solusinya. Minta ya untuk subsidi itu yang belum selesai agar dituntaskan ke pemerintah, sebab kalau tidak dituntaskan kasihan pedagang yang belum dapat subsidi. Ambil itu yang kita minta. Kenapa pasar pemerintah sudah ada logo pasar pemerintah kok tidak ada penanganan sampai sekarang. Seperti dinas terkait kan tidak ada di Pasar Kencong, sementara kan tidak ada. Sementara pengelola kan cuma daripada pihak investor. Kejadian ini sudah berapa tahun? Sudah masuk di Pasar Baru itu 5 tahun lebih sedikit. 5 tahun lebih. Iya. Sementara itu, Camat Kencong Susmiadi mengatakan bahwa semua aspirasi akan ditangkap dan disampaikan kepada Bupati Jember. Persoalan PKL, dirinya berjanji dalam waktu dekat ini akan mengusir dan akan memberikan relokasi yang lebih aman. Kita mau mendekatkan, dipenadakan pendekatan dulu sama rencana ngasih nampur-nampur besar nanti di ladang berjualan di pinggir jalan dan itu ada badannya juga. Itu akan saya laksanakan dan kita berupaya karena yang disampaikan pasti Pak ini urusan perut Pak, saya punya keluarga punya. Sisi lain yang pedagang dalam pasar juga sama. Setelah ada PKL yang seperti ini saya merasa dirugikan Pak Camat. Dagangan saya sampai nggak laku, sampai bosok dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa mengambil di tengah-tengah bagaimana solusi yang terbaik untuk mengatasi itu. Dari Kencong, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.